sekarang di kepala 16. Seperti yang kemarin saya bilang, misalkan Baby Dots mau pump, target berikutnya ya ini adalah resisten ya. Garis merah ini EMA 200 ini adalah resisten ya di kepala 16 ya. Tapi ada resisten lagi di kepala 1696 ya, kita bulatkan aja di kepala 17 dan di area abu-abu ini di kepala 18. Ini adalah next target berikutnya ya di area sini. Nah, di area sini ya. Ini adalah next target berikutnya. Kalau misalkan Baby Dots mampu mempertahankan harganya di atas area EMA 200 ini ya, kalau bisa bertahan ya, beberapa candle bisa bertahan, next target berikutnya di sini dan di sini. Nah, tapi kalau tidak bisa bertahan akan turun lagi di kepala 13 ataupun kepala 12 ya. Seperti itu, guys. Jadi jangan apa ya? Jangan langsung berpikir wah ini langsung pump nih, pump ya. Jadi seperti yang kemarin saya bilang, kalau misalkan mau beli silahkan beli. Kemarin kan kalau misalkan kalian beli di sini itu sudah cukup lumayan profit ya, cuman kemakan fee-nya cukup lumayan mahal sih. Tapi kalau beli di sini next targetnya ya sudah di sini dan di sini, atau bisa dijual di sini. Kalaupun modal kalian gede tapi sudah profit ya, kalau kecil nggak berasa. Tapi kalau untuk stop loss-nya ya di sini di kepala 13 ini ya, di support ini. Nah, itu kalau scalping ya, guys ya. Jadi harus menentukan titik di mana stop loss-nya biar tidak nyangkut gitu, guys. Lebih baik loss sedikit lah daripada nyangkut. Nah, itu aja sih, guys. Dan saya penasaran karena Baby Dots ini kenapa harganya naik. Coba kita lihat di Bitcoin sendiri. Apakah Bitcoin juga naik di time frame 4 jam? Kayaknya naik nih. Karena saya juga udah lama nggak lihat ini Bitcoin ya. Oh ya bener ya, di time frame 4 jam Bitcoin naik dan mampu menembus area EMA 50 garis biru ini ya, guys ya. Dan naik ke atas jauh dari area EMA 50. Tapi masih bisa dikategorikan Bitcoin bermain di area ini aja ya, guys ya. Yang saya gambar ini di ya sekitar 29-28 ribu sampai 31 ribu something lah. Masih bermain di area-area itu aja, dan ini adalah candle merah. Dan next target untuk Bitcoin sendiri itu di area EMA 200 yang di kepala di harga 32.000 ya, itu. Nah, dan kenapa Baby Dots ini naik? Karena Bitcoin juga naik. Nah, seperti yang kemarin saya bilang, begitu, guys. Nah, oh ya, banyak yang bilang di komentar kalau Baby Dots ini tanggal 1 Juni ulang tahun. Apakah akan pump? Kalau menurut technical analisa itu sebenarnya tidak terpengaruh, kalau fundamental itu ngaruh ya. Jadi kita harus cocokkan seperti itu. Kalau technical analisa seperti ini, kalau fundamental nanti tergantung. Kalau mau tanggal 1 Juni ultahnya Baby Dots, pasti banyak demand juga yang masuk ya. Tapi hati-hati, kalau demand itu banyak yang masuk, nanti pasti ada yang memanfaatkan momen itu untuk membuang barangnya alias jualannya. Itu aja sih. Pasti ada yang memanfaatkan, entah developernya ataupun whales ya, tuh mau buang barang. Lumayan loh whales yang beli di harga di sini ya, di bawah ini. Ini seperti saya sebut area akumulasi dari whales ya. Dan sekarang di kepala 16 ini sudah 2 kali lipat ya. Hati-hati. Nanti misalkan pump lagi di sini itu sudah hampir 3 kali lipat ya. Hampir 3 kali lipat. Hati-hati kalau whales nanti membuang barang. Kalau untuk demand sendiri pas ulang tahunnya Baby Dots pasti cukup banyak dan besar. Karena apa? Karena banyak yang
teman-teman mengira, wah Baby Dots ulang tahun nih, pasti bakal pump. Jadi banyak yang beli ya. Kalaupun yang sudah tahu main kripto cukup lama ataupun main token micin cukup lama, mereka sudah membeli yang dari bawah ini. Dan mereka memanfaatkan saat momen-momen Baby Dots ulang tahun itu untuk jualan. Tapi kalau untuk orang baru pasti banyak yang beli. Tapi kemungkinan yang beli itu juga banyak karena Baby Dots ulang tahun mereka mengira bakal pump. Tapi ya pump beneran ya. Kalau misalkan bisa pump ya, tergantung nanti Bitcoin gimana. Kalau Bitcoin dump ya nggak jadi pump gitu. Itu sih guys. Dan kalau misalkan pump ya wajar karena banyak demand yang masuk ya, banyak orang pasti ya, ini pasti bakal pump. Dan scalper juga bakal memanfaatkan momen itu, jadi masuk langsung jual. Dan banyak juga orang-orang baru nanti bakal pump kena pom-pom masuk gitu. Jadi ada yang memanfaatkan momen itu. Yang pertama scalping ya, scalper ya. Terus pemain lama token micin mereka sudah tahu. Dan whales ataupun developer untuk buang barang gitu. Jadi siapa korbannya ya orang baru. Siapa lagi? Nanti nyangkut. Nah, itu aja sih guys. Saya kasih tahu aja. Misalkan kalian sudah beli, walaupun sekarang ini sudah beli, mungkin kalian nonton besok harganya sudah beda ya. Misalkan kalian beli sekarang, kalian harus cekatan nih. Cepet-cepetan. Nanti kalau cepet-cepetan informasi dari Baby Dots dan lihat candlenya pas saat ulang tahun itu ya. Apakah bisa bertahan pumpnya? Ya, kalau misalkan banyak seller buang barang, kalian jangan ketinggalan, ikut buang barang juga. Karena nanti bakal itu turunnya cukup lumayan ya. Takutnya nanti malah nggak jadi profit itu. Nah, dan itu dengan catatan kalau Bitcoin tidak dump ya, kalau tidak turun. Kalau turun ya nggak terpengaruh ya, karena market sedang fear ya, ketakutan lah market. Kalau Bitcoin turun semua pasti takut, bakal stop tradingnya dan tarik asetnya semua di USD ataupun ataupun koin USDT dan semacamnya yang koin stabil. Nah, ini kan di time frame 4 jam ini sudah menembus di area EMA 200. Apakah nanti closingnya bisa tembus ya? Kalau ini kan juga sama, sudah tembus dan sudah menyentuh di area resisten, tapi closingnya di bawah ya. Ini juga sudah tembus dan closingnya di atas lagi, tapi langsung dihajar seller ya. Seperti yang dulu saya bilang, kalau sudah pump hati-hati, pasti banyak yang buang barang. Dan ternyata cukup lumayan banyak yang buang barang di area sini ya, di area sini ya, dan di area sini sideways ya, yang buang barang sudah mulai menghilang ya. Tuh, dan di sini tanda-tanda mau naik, dan nanti kalian harus hati-hati juga kalau mau TP atau mau hold. Lihat kondisi ya, takutnya nanti banyak yang jual barang, ngeri loh ini kalau jual barang whales ya. Ini satu candle ini, lihat satu candle merah ini ya guys ya, saya perbesar di time frame 4 jam. Nah, shadownya cukup panjang sekali ya. Ini pump langsung dihajar cukup keras sekali ya ke bawah nih. Maaf, langsung dihajar ke bawah. Nah, langsung dihajar di kepala 14 ya. Padahal pump sampai kepala 21 lebih ya, hampir 22. Langsung dihajar di kepala 14. Nah, terus buyer masuk karena mungkin orang-orang baru itu mengira, waduh ini udah koreksi nih, koreksi, ayo masuk. Banyak yang masuk di sini, pump lagi di kepala 20 ya. Dan dihajar lagi sama seller.
dihajar dan turun lagi. Di sini juga turun dan sideways ya guys ya. Nah itu guys, jadi kalian harus hati-hati. Oke, kita lihat dulu di time frame 1 jam. Tadi saya lihat cukup menarik. Nah kalau di time frame 1 jam, seperti yang video sebelumnya saya bilang, ini kan kemarin itu dead cross ya, yang tandanya bakal turun, tapi belum tentu turun. Bisa jadi kalau misalkan bisa bertahan di sini bakal bull cross ya, dan ternyata benar bull cross. Langsung candle akan menuju di area sini. Ya, mungkin nanti ada koreksi menyentuh, mungkin pokoknya nanti akan ada koreksi, entah koreksi atau enggak. Sepertinya bakal ada sih koreksi, terus menyentuh garis biru area EMA 50 ya, terus terpantul lagi. Dengan catatan ini tidak bisa tertembus ya, tidak bisa tertembus ke bawah area EMA 50-nya ya. Perhatikan itu. Jadi kalian kalau mau masuk, tunggu aja. Nanti misalkan mau koreksi di area EMA 50 ya, di time frame 1 jam. Ya, biasanya sih kayak gitu. Biasanya. Tapi bisa juga langsung pump gitu. Namanya juga token micin ya. Bitcoin aja juga bisa kayak gitu, apalagi token micin, sekelas micin seperti ini. Ya. Jadi lebih hati-hati aja. Kalau mau masuk aman sih, tunggu koreksi sampai menyentuh EMA 50. Dan perhatikan kalau EMA 50 tidak bisa tertembus ke bawah dan masih bertahan, waktunya masuk. Tapi kalau tidak pump gimana bang? Malah ditembus, sudah masuk tapi ditembus. Siapkan area stop loss kalian di sini. Kepala 13 ya. Terserah kalian mau di bawah sedikit ataupun di sini. Kepala 13 di sini ya, atau lebih amannya nanti di area sini ya. Tuh. Begitu guys. Jadi lossnya nggak begitu banyak dan nggak sangkut ya. Itu. Terus nanti kalau misalkan pump jualnya di mana? Jualnya di kepala 16 ini ya. Karena kan ini udah nanti koreksi, mungkin menyentuh di kepala 15, jualan di 16. Itu profitnya cukup sedikit sekali ya. Kalau tidak di abu-abu ini ya. Area abu-abu ini kalau lebih ekstrim lagi ya di area ini. Kepala 21 ini adalah titik resisten ya. Resisten. Titik resisten yang kemarin sempat pump itu ya, yang tadi saya jelaskan itu yang dihajar seller, ini adalah titik resistennya di kepala 21 ya. Itu. Jadi siapkan TP 1, 2 dan 3 atau terserah kalian lah. Yang penting jangan lupa stop loss kalau kalian masuk. Kalau nggak hold, takutnya nanti kalau turun dan berharap untuk naik lagi, takutnya kalian sangkut. Ya, itu. Kalau misalkan kalian hold token ini dari awal, dari harga murah, nah itu kalian untung. Apalagi ada refleksi ya. Itu harganya murah banget. Dan sudah berapa bulan nih? Ya, udah satu tahun ya, besok ulang tahun. Nah, itu refleksinya kan lumayan. Walaupun turun harganya, kalian masih profit dari refleksi dan dari harga paling bottomnya. Token ini muncul ya. Itu sih guys. Nah, kalau hold itu sebenarnya seperti itu. Dari token itu muncul, kalian beli dan hold. 50% hold, 50% take profit buat balik modal. Seperti itu sih cara mainnya. Mungkin pemain token micin banyak yang tahu nih, langsung pump ya atau auto ngacir. Oh ya, mungkin besok kalian nonton sudah beda harganya guys, jadi jangan kaget ya, ini saya record di tengah malam, besok saya upload di pagi hari. Ya mohon maaf sekali ya, karena saya upload malam-malam nggak mungkin, karena kalian ini mungkin masih tidur atau udah tidur ya. Itu nggak mungkin kalian bangun-bangun, mungkin yang begadang aja yang nonton itu. Besok pagi aja, cukup menarik ya. Nah, itu aja guys yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Nah, oh ya, di time frame daily. Di time frame daily cukup bagus sekali. Ya, koreksi dan terpantul. Next targetnya di area EMA 50. Di time frame daily. Ya, nanti ketemunya di area resisten ini.
area EMA 50. Kalau bisa ditembus area EMA 50, next target selanjutnya EMA 200, nanti ketemunya juga di sini resistennya. Nah, itu aja guys yang bisa saya sampaikan hari ini. Besok saya lanjut lagi. See you, bye.